dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Apa saudara malam ini menantikan khotbah atau menanti-nantikan dia? 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Terus karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Karena tadi disambut orang banyak. 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Tiba-tiba ceritanya berbeda. Menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Perhatikan kata tadi, menyambut. Ramai sekali dan sekarang mendesak engkau. 46. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Yesusnya sama. Apakah saudara mau menjamah dia malam ini? Sehingga Yesus merasa ada kuasa yang keluar kepada saudara. 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Seketika itu juga menjadi sembuh karena dia percaya. 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman dari wanita ini begitu kuat sehingga bukan hanya kesembuhan yang dia terima juga keselamatan. 49. Ketika Yesus masih berbicara, datang seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dari keluarga Yairus, datang dan berkata, anakku sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ada amin? Berita yang negatif bilang anakmu sudah mati. Tidak usah nyusahin Yesus. Yesus bilang jangan takut. Percaya saja anakmu akan selamat. Ulangi 2, 3. Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Sekarang rubah. Jangan takut. Percaya saja persoalanku akan dijawab. 2, 3. Jangan takut. Percaya saja akan naik dan bukan turun. Berikut. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. 6 orang. 7 dengan yang berbaring. 52. Aduh, lama sekali ini ayat. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Lihat reaksinya. 53. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. 54.
Duh. Lalu Yesus memegang tangan itu dan berseru katanya, "Hei anak, bangunlah." 55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. 56. Dan takjublah orang tua anak itu, tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Tundukkan kepala. Bapa surga, kami datang kepadamu. Engkau yang memiliki firman, Engkau yang memecahkannya. Engkau roti hidup, Engkau sendiri yang memecah-mecahkan roti, mengenyangkan 5.000 orang. Pakailah hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu. Biarlah melalui mulut hamba-Mu dan pendengaran umat-Mu, iman mereka diteguhkan, iman mereka dibangunkan, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Judul khotbah saya sore ini adalah masa dan waktu. Ulangi apa saudara? Masa dan waktu. Kita membaca Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 itu Filipi, pengkhotbah Perjanjian Lama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita lihat bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. Di sana dikatakan to everything, untuk segala sesuatu there is a season. Ada musim. Ada waktunya, ada musimnya. And a time to every purpose. Dan waktu untuk semua tujuan under the heaven, di bawah langit. Kembali ke dalam bahasa Indonesia. Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bisa bilang amin? Dia menciptakan kita juga. Dia menciptakan gunung, dia menciptakan laut, dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Yohanes pasal 1 berkata, jikalau tidak ada dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kita lompat ke dalam kitab Kejadian pasal 1. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Di sana dikatakan dengan jelas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Haleluya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Perhatikan ayat 5. Dan Allah menamai terang itu, apa? Siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sebelum hari pertama, Allah sudah ada. Allah tidak diatur waktu. Allah itu kekal, dari kekal sampai kekal. Dia tidak diatur oleh masa dan waktu. Tidak. Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum ada hari, Allah sudah ada. Sebelum ada Adam, Allah sudah ada. Kenapa kita masih bimbang kepada Allah kita yang besar itu? Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kita suka menyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Sama-sama atur segala masa.
Dia yang mengatur masa. Dia yang mengatur waktu. Pada satu kali, Yairus datang kepada Yesus. Tolong doakan anak perempuan saya, satu-satunya sedang sakit. Berumur 12 tahun. Ketika dia jalan, datang perempuan lain yang 12 tahun juga meleleh darah. Jadi pada saat wanita ini kena penyakit meleleh darah, saat yang sama anak Yairus lahir. Ketika anak Yairus lahir sampai umur 12 tahun, ada masalah. Dia mau mati. Sedangkan perempuan ini sudah 12 tahun sudah menghilangkan uangnya, habis oleh membayar dokter segala rupa, habis. 12 di dalam Alkitab adalah angka pemerintahan Tuhan. Sama-sama ulangi. Belum semua saya lihat. 2, 3, angka pemerintahan. Dia ciptakan tahun 12 bulan. 1 hari 12 jam. Dia membuat bangsa ya, dari suku Yakub lahir 12 anak. Dari 12 anak jadi 12 suku Israel. Dalam perjanjian baru dia pilih 12 murid. Ya. Dan di dalam Yerusalem baru nanti ada 12 pintu besar yang dibuat dari mutiara. 12, 12, 12, 12, 12. Itu ada pemerintahan Allah. Siapa yang mau protes kepada Allah yang besar itu? Siapa yang mau omong tentang waktu dan ketika? Siapa yang mau paksa dia? Segala sesuatu kembali kepada pengkhotbah. Ada masa dan waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu ada masanya. Maka itu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Sebab orang bilang dia sudah mati. Waktunya selesai 12 tahun mati. No. Bukan manusia yang atur waktu. Jangan takut, percaya saja. Dia akan selamat. Adakah di antara saudara punya anggota keluarga yang tidak mau terima Yesus? Datang ke gereja tapi main games. Jangan kira saya tidak tahu, ada pemuda-pemudi yang main games ketika saya khotbah. Yang ketawa-ketawa bahkan tertidur. Tuhan tahu masanya, Tuhan tahu waktunya. Dan saya sudah menjadi saksi orang yang seperti begini besarnya tidak jadi apa-apa. Sama dengan Yairus, aduh anak saya tidak jadi apa-apa. Umur 12 tahun harus mati. Sama dengan perempuan yang 12 tahun berpenyakit meleleh darah. Hidup saya nggak ada gunanya. Sebab menurut hukum Taurat, orang yang meleleh darah najis 7 hari. Ini tiap hari yang meleleh darah selama 12 tahun. Suami tidak bisa dekat sama dia. Dia tidak boleh dekat laki-laki. Tapi oleh kerinduannya kepada Yesus. Dia sudah dengar tentang Yesus. Dia berani masuk ke tengah orang banyak. Yang mengerumuni Yesus itu. Dan menjamah jubahnya. Gak usah ketemu mukanya. Gak usah pegang badannya. Jubahnya saja. Aku akan sembuh. Yesus. Yang tidak tahu. Yang didesak-desak berapa orang. Dia rasa ada kuasa yang keluar. Oh, kalau malam hari ini saudara-saudara datang sama Tuhan. Sehingga saudara merasa ada kuasa yang turun dari Tuhan kepada saudara. Ada masa untuk matahari. Matahari yang berputar menjadi siang dan malam. Dia yang atur. Masa untuk bintang waktu malam. Waktu siang bintang itu ada. Tapi kalah oleh sinar matahari. Dia atur bulan begitu rupa.
Sehingga tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Dia atur dia waktunya itu oleh Tuhan.